Politik luar negeri pada masa Orde Baru. Politik luar negeri, apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri adalah kebijakan sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada latar belakang dari politik luar negeri. Politik luar negeri Orde Baru merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini, Indonesia berusaha memperbaiki citra dan hubungannya dengan dunia internasional setelah mengalami krisis politik dan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan konfrontatif dan revolusioner pada masa Orde Lama. Dengan mengusung prinsip bebas aktif, Orde Baru menerapkan politik luar negeri yang low profile, pragmatis, dan pro berat. Namun, politik luar negeri Orde Baru juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, baik dari dalam maupun luar negeri, terkait dengan isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan ketergantungan ekonomi. Arah dan tujuan politik luar negeri. 1. Membangun citra positif Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang damai, mandiri, dan berdaulat. 3. Mencari dukungan politik dan ekonomi dari negara-negara lain untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Mempertahankan integritas nasional dan kedaulatan wilayah dari ancaman separatisme dan intervensi asing, mendorong terciptanya perdamaian dunia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip piagam PBB. 4. Membangun perjuangan pembebasan bangsa-bangsa yang masih terjajah atau tertindas. Nah, di sini ada strategi dan implementasi politik luar negeri Orde Baru. Yang pertama, melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang sempat terputus akibat konfrontasi pada masa Orde Lama. Normalisasi hubungan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bangkok pada tahun 1966 yang mengakhiri konfrontasi dan membuka kerjasama berbagai bidang. Yang kedua, kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966 setelah sebelumnya keluar pada tahun 1965. Sebagai bentuk protes terhadap keanggotaan Malaysia, kembalinya Indonesia ke PBB menunjukkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional dan menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga, memprakarsai pembentukan ASEAN pada tahun 1967 bersama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas kerjasama dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat adalah membuka hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada tahun 1990 setelah sebelumnya terputus pada tahun 1967. Akibat isu-isu ideologis dan politik, hubungan dengan RRT diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi, seni budaya, dan politik antara kedua negara. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat atau AS, dan negara-negara Eropa sebagai sumber utama bantuan ekonomi dan investasi. Hubungan ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia dalam International Monetary Fund atau IMF, World Bank, dan Intergovernmental Group on Indonesia atau IGI sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan bantuan kepada Indonesia. Yang terakhir adalah mendukung perjuangan pembebasan bangsa-bangsa yang masih terjajah atau tertindas seperti Palestina, Vietnam Selatan, Angola, Mozambik, Zimbabwe, Namibia, dan Afrika Selatan. Indonesia memberikan bantuan politik, moral, dan material kepada gerakan-gerakan kemerdekaan di negara-negara tersebut. Dan terakhir adalah tantangan dan kritik politik luar negeri Orde Baru. Nah, kesatu, isu hak asasi manusia atau disebut HAM. Kedua, isu demokrasi yang menjadi tuntutan dari masyarakat sipil Indonesia maupun komunitas internasional. Dan ketiga adalah isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian dunia internasional akibat adanya kerusakan lingkungan. Dan keempat,
isu ketergantungan ekonomi yang menjadi masalah bagi Indonesia akibat adanya hutang luar negeri. Sekian dan terima kasih presentasi kami. Mohon maaf bila ada yang tidak mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you for watching and see you guys. Wow.